Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih sihatkan kita, Allah masih kuatkan keimanan kita. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita hidupkan ke permukaan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita melaksanakan amalan ibadah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai mukmin yang baik, dia selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 7 sunnah Rasulullah yang mesti kita biasakan dalam hidup kita agar kita lebih dekat kepada Allah, agar Allah berikan kepada kita kemudahan. Di antara sunnah Rasulullah yang mesti kita biasakan itu pertama adalah salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud adalah salat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya, dan itu pula lah yang akan menjadikan ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat yang diciptakan dari cahaya pun terkagum-kagum melihat hamba Allah yang mau dan mampu bangun bertahajud di keheningan malam untuk mengakses nur hidayah Allah. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam adalah kamu bertahajud, kata Allah. Bertahajudlah untuk sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan demikian untuk mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin, jelas Allah nyatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah malam, maka ia akan mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, amalan sunnah yang mesti kita hidupkan kembali itu adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita biasakan dalam hidup kita. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar, orang yang mengajar Al-Quran sama-sama mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, biasakan baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena ia akan datang
sebagai syafaat nanti dari kiamat, untuk syafaat bagi para pembacanya. Sekali lagi, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya nanti dari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, maka inilah yang mesti kita biasakan. Apalagi di bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita pahala yang luar biasa, lipat ganda ganjarannya. Maka perbanyaklah tilawah Al-Quran, perbanyak tilawah Al-Quran, insyaAllah kita dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amalan sunnah Rasulullah yang mesti kita hidupkan itu adalah makmurkan masjid. Ramaikan masjid dan mushola. Kapanpun, dimanapun, tidak hanya di Ramadan, akan tetapi didikan ibadah Ramadan yang melatih setiap mukmin untuk berlomba-lomba, untuk selalu meramaikan masjid itu. Aplikasinya itu adalah di luar Ramadan. Maka selalulah ramaikan masjid dan mushola untuk membiasakan utamanya sholat berjamaah. Utamanya Isya dan Subuh. Isya dan Subuh amat berat bagi orang-orang yang munafik. Maka orang yang membiasakan Isya dan Subuh berjamaah, biasanya dia akan terhindar dari sifat-sifat nifak. Orang yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, itu bagikan melaksanakan ibadah sunnah, sholat setengah malam. Nah, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, secara berjamaah di masjid, maksudnya, maka bagikan ia melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Inilah pahala bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah, utamanya sholat Isya dan Subuh. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya amalan sunnah yang mesti kita hidupkan itu adalah bersedekah. Bersedekah, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang baik itu adalah, pertanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita menafkahkan, membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang penting luruskan niat kita. Kemudian juga bersedekah, tidak hanya infak, tapi juga bersedekah juga termasuk. Apa bedanya? Infak lebih ditekankan kepada uang. Tapi kalau sedekah ini lebih umum, artinya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh kita ini menuntut untuk bersedekah. Mata ingin bersedekah, tangan ingin berbuat kebaikan, kaki ingin melangkah kepada kebaikan, dan semua kebaikan-kebaikan kita lakukan itu oleh anggota tubuh kita ini bisa berbuah sedekah kalau kita lakukan dengan kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itulah istazillu rizqa bisadaqah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Jadi, kalau kita ingin dimudahkan rezeki kita oleh Allah, mulailah dengan pembiasan bersedekah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian amalan sunnah yang mesti kita hidupkan itu adalah melaksanakan solat sunat duha. Solat sunat duha termasuk amalan sunnah Rasulullah yang mesti kita biasakan, yang juga kita hidupkan. Kenapa? Banyak kemudahan-kemudahan, banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau fadilah yang diberikan kepada orang yang membiasakan solat sunat duha minimal 2 rakaat. Nah, kaum muslimin, di antara keutamaannya pertama, kita dimudahkan dalam segala urusan. Pekerjaan kita pun jadi lancar. Kemudian apa lagi? Allah berikan rezeki yang mudah. Allah mudahkan rezeki kita bagi orang yang membiasakan solat sunat duha. Nah, di samping tentunya kita lebih didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang bisa kita lakukan lagi apa? Biasakan berwudu. Membiasakan berwudu. Wudu adalah syarat sahnya solat. Bila kita tidak berwudu, maka kita solatnya tidak akan sah. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membiasakan
Dan ini lebih baik kita lakukan manakala kita membiasakan wudhu dalam keseharian kita. Tidak hanya untuk salat, mau pergi kita, mau bepergian, biasakan wudhu. Mau ke kantor, wudhu dulu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau mengajar, wudhu dulu. Mau ke kampus, wudhu dulu. Artinya apa? Dalam keseharian kita membiasakan wudhu. Orang yang terbiasa dengan wudhu, maka seakan-akan ia dalam kondisi ibadah salat. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang membiasakan wudhu, seakan-akan ia dalam keadaan salat. Maka dan dia akan dijaga oleh 2 malaikat. Diberikan doa semoga Allah berikan ampunan dan keselamatan tentunya. Nah, inilah yang mesti kita biasakan. Wajah orang yang berwudu itu akan biasanya cerah, ceria. Kenapa? Ada bekas wudhunya. Nah, biasakanlah kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bercahaya, cerah, ceria mukanya, maka biasakan berwudu. InsyaAllah Allah berikan kemudahan dan Allah jaga kita kapanpun dan dimanapun. Terakhir, melaksanakan, membiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kalimat-kalimat yang baik yang mesti kita lakukan, yang mesti kita ucapkan, dan itu sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bermakna menyebut nama Allah, zikir juga bermakna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat thayyibah yang bisa kita biasakan itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah di antaranya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian masya Allah, innalillah, a'udzubillah, apalagi kemudian astaghfirullahalazim, dan banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang mesti kita biasakan. Mulut kita untuk membiasakan istighfar, mulut kita biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jauhkan kalimat-kalimat lagha, jauhkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak penting dan tidak pantas kita ucapkan. Sebagai orang-orang mukmin, dia menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu banyak lagi amalan-amalan dan sunnah Rasulullah yang mesti kita biasakan itu. Inilah diantaranya yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan salat sunat tahajud, meramaikan masjid, kemudian salat sunat duha, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, membiasakan wudhu, dan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang bisa kita lakukan sekaligus, alhamdulillah. Tidak bisa, mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, lakukan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada orang-orang yang melakukan hal kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan pada kali ini. Semoga berkenan dan dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.